Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Tutur Beton 1. Bertemu lagi dengan saya pada pertemuan ke-11 ini. Topik pembahasan pada pertemuan ini adalah desain balok tulangan tunggal. Ini melanjutkan materi pada kuliah sebelumnya. Pada materi sebelumnya, yaitu pada pertemuan ke-10, kita sudah membahas topik desain balok tulangan tunggal cara coba-coba. Semoga Anda sudah memahami alur ataupun tahapan desain balok tulangan tunggal tersebut, sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan pada pertemuan ke-11 ini. Ini merupakan beberapa subpokok pembahasan pada pertemuan kita kali ini, meliputi desain penampang persegi tulangan tunggal, cara analisis. Kemarin kita sudah membahas cara coba-coba, bagaimana menentukan dimensi dengan cara coba-coba berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis yang dituangkan di dalam SNI Beton 2013. Selanjutnya kita akan membahas spasi tulangan ataupun selimut beton. Ini meliputi kaitannya dengan detailing pembesian. Dan setelahnya kita akan latihan soal untuk menguji ataupun mengevaluasi sejauh mana Anda memahami materi yang sudah saya sampaikan ini. Baik, kita mulai perkuliahan ini dengan diawali mereview beberapa persamaan yang sudah kita peroleh dari pertemuan ke-9. Bagaimana cara mencari row balance, bagaimana mencari row max. Persamaan-persamaan ini sudah dijelaskan pada pertemuan 9. Silahkan dicek kembali persamaan-persamaan tersebut. Nah, di sini terdapat row balance, ya, row tulangan pada kondisi seimbang, dan terdapat row maksimum. Row maksimum, di mana row maksimum ini dihasilkan dari sesuatu dikalikan dengan row balance, row seimbangnya. Ya. Pada pertemuan ini kita akan menggunakan persamaan-persamaan ini kembali untuk menyelesaikan permasalahan desain ataupun soal yang kaitannya dengan desain atau dengan perancangan balok tulangan tunggal pada penampang beton. Nah, kita sebagai perencana memiliki dua opsi di dalam perancangan. Opsi pertama saya simbolkan dengan desain 1, opsi kedua saya simbolkan dengan desain 2. Kita akan melihat perbedaan. Jika kita sebagai perencana, kita bisa memilih opsi pertama. Dengan konsekuensinya adalah opsi yang pertama ini, penampang beton ini kita ambil cukup besar. Nah, karena penampang beton ini cukup besar, persentase tulangannya akan menjadi kecil. Ya. Secara tidak langsung berarti rasio tulangan yang kita gunakan itu kecil dan dimensinya besar. Dan selanjutnya, konsekuensi dari dimensi yang besar, budget tulangan yang kecil ataupun rasio tulangan yang kecil, ini akan menghasilkan sesuatu penampang yang sangat bagus, yaitu penampang dengan ductilitas yang tinggi, atau kita kenal dengan under reinforce, atau kita kenal dengan terkendali tarik, atau TCL yang saya simbolkan di dalam penggambaran notasi diagram tegangan-tegangan. Dan ketika kita mengetahui bahwa posisinya adalah ductilitas yang tinggi ataupun TCL tadi ataupun terkendali tarik, maka nilai reduksi kita bisa ambil nilai paling maksimum, yaitu sebesar 0,9 untuk reduksi lenturnya. Nah, kita sebagai perencana kita bisa memilih ini. Desain pertama ini kondisi yang paling ideal, paling bagus. Ya. Dan kita juga tidak selamanya kita selalu bisa memilih opsi yang pertama ini. Pada kondisi-kondisi tertentu, kita harus memilih opsi yang kedua. Seperti apa opsi yang kedua? Nah, penampang beton ini kecil.
ya, penampang betonnya kecil. Nah, konsekuensinya ketika kita ingin mendapatkan kekuatan yang hampir mengimbangi opsi yang pertama, berarti tulangannya akan besar. Penampangnya kecil, tulangannya akan besar, atau rasionya besar. Tulangannya banyak. Ini saya simbolkan tulangannya ada 5 di sini, yang ini ada 3. Ini hanya ilustrasi saja. Ya. Untuk membedakan bahwa ini sedikit tulangannya dan ini adalah lebih banyak tulangannya. Nah, dari penampang beton yang kecil ini akan menghasilkan tulangan baja yang besar, rasio yang besar. Sehingga konsekuensinya penampang memiliki duktilitas yang lebih rendah. Kenapa? Karena keruntuhannya getas. Tulangannya terlalu banyak, sehingga kemungkinan besar baja di sini belum meleleh pada saat beban maksimum. Sehingga balok pada tepi tekannya akan retak lebih dulu daripada retakan di sisi tariknya. Itulah yang disebut dengan penampang yang memiliki duktilitas yang rendah. Dan dampak lainnya secara tidak langsung, nilai reduksi lentur yang digunakan itu harus kurang daripada 0,9. Itulah perbedaan-perbedaan ataupun opsi-opsi yang bisa kita pilih di dalam proses perancangan ataupun desain. Jadi, kapan kita memilih desain 1, kapan kita memilih desain 2, itu semua tergantung pada proses perancangan. Misal contoh, pada saat kita akan menentukan dimensi balok, tentunya kita akan memeriksa gambar potongan dari arsitek. Nanti nampak di sana berapa ketinggian plafon dan berapa dimensi ketinggian balok yang diizinkan berdasarkan pertimbangan arsitek. Nah, di sini arsitek sudah mempertimbangkan ketinggian balok dari prelim praktis ya, dari penentuan dimensi praktisnya seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan arsitek juga sudah mempertimbangkan untuk mekanikal, elektrikal, plumbing seperti itu ya. Sehingga tidak boleh terlalu mepet dengan plafon. Jadi harus ada jeda. Artinya proses pemasangan plumbing, terus ducting AC dan sebagainya tidak terkendala, kabel-kabel elektrikal misalnya ya, sehingga memudahkan proses pemasangan itu tadi. Nah, kita akan mengecek itu di dalam gambar potongan arsitek. Ketika memang itu space-nya ataupun ruangnya cukup besar, artinya kita bisa memberikan dimensi balok yang cukup tinggi, nah kita tentukan dimensi balok dengan dimensi yang cukup tinggi tadi. Karena dengan dimensi yang besar, nanti output yang dihasilkan tulangannya akan kecil, sehingga itu yang disebut dengan efisiensi besi. Tetapi, contoh lain, misal arsitek hanya memberi batasan plafonnya cukup kecil sekali, mepet, karena pertimbangan space ruangan, mungkin pengen tinggi dan sebagainya ruangannya sehingga lebih nyaman dan sebagainya ya. Nah, sehingga plafonnya itu akan pendek space-nya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dimensi baloknya diatur atau sudah sedikitnya ditentukan oleh arsitek, jangan terlalu tinggi-tinggi dimensi baloknya. Dibatasi artinya, sehingga kita akan memilih dimensi balok yang relatif lebih kecil menyesuaikan gambar dari arsitek. Berarti kita harus memilih opsi kedua, dengan resiko tulangannya akan banyak dan keruntuhannya akan transisi ataupun bahkan getas. Nah, tetapi ketika ini tidak memungkinkan untuk menggunakan dimensi kecil, ya tentunya kita akan berkoordinasi lagi dengan arsitek bagaimana plafon itu supaya ditinggikan untuk menghasilkan dimensi balok yang lebih besar. Inilah yang disebut dengan proses diskusi antara diskusi arsitek dengan orang struktur. Sehingga ketika diskusinya bagus, menghasilkan desain yang istilahnya mudah dilaksanakan di lapangan. Baik dari sisi strukturnya, terhadap arsitek, begitupun terhadap tim ME, mechanical dan electrical. Nah, sehingga kondisi-kondisi ini kita harus pahami
bahwa kita sebagai perencana mempunyai pilihan pertama dan pilihan kedua, sesuaikan dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Kunci utamanya adalah keamanan. Keamanan sudah tercapai, maka kita selanjutnya harus mencari nilai efisiensi. Ya. Ketika efisiensi budget tadi tidak bisa, harus banyak budgetnya, maka yang kita utamakan adalah keamanan. Ketika keamanannya tetap tidak tercapai, maka kita sampaikan. Kita konfirmasi ke arsitek bagaimana caranya untuk memperbesar baloknya, sehingga plafonnya harus dirubah ketinggiannya atau levelnya. Baik, mungkin itu gambaran singkat terkait dengan opsi kita sebagai perencana. Bisa menentukan desain pertama ataupun desain yang kedua. Semua memiliki konsekuensi masing-masing. Nah, ini terdapat 2 video yang ingin saya jelaskan. Yang pertama ini video pengujian balok dengan pembesian ductile ataupun kita sebut dengan under reinforce, dan yang kedua ini adalah over reinforce. Video-video ini sudah saya upload di dalam Spada. Ya, silahkan dicek atau dicek langsung dari link yang saya cantumkan ini. Bisa langsung nonton secara lengkap di sana. Namun di sini saya hanya akan menyoroti bagaimana tipe keruntuhannya. Tipe keruntuhan yang terjadi pada keruntuhan ductile dengan keruntuhan getas itu berbeda. Terlihat dari mana? Terlihat dari pola retak yang terjadi. Kita bisa perhatikan yang pertama ini, keretakan terjadi pada sisi tarik beton. Jadi ini adalah penampang yang tertarik dan yang atas ini penampang yang tertekan atau kita sebut dengan sisi tekan, dan ini adalah sisi tarik. Nah, keruntuhannya terlihat bahwa keruntuhan terjadi di sisi tariknya. Ya, keretakan diawali dari sisi tariknya. Inilah yang disebut dengan keruntuhan ductile. Artinya tulangan di bawah itu, tulangan pada sisi tarik sudah leleh lebih dulu daripada keretakan pada sisi tekan betonnya. Nah, namun sebaliknya, pada desain dengan pembesian over reinforce pada beton, ketika diuji secara eksperimental di laboratorium, ini menunjukkan keruntuhan tidak lagi terjadi pada sisi tariknya, tetapi keruntuhan terjadi pada sisi tekannya. Jelas terlihat di sini ada retakan yang cukup besar, ya. Ini sudah belah. Nah, ini ini kegagalan ataupun keruntuhan yang disebut dengan keruntuhan getas. Over reinforce, terlalu banyak besi di sini sehingga besi-besi di area tarik ini belum mencapai titik lelehnya, padahal betonnya sudah mencapai retak. Ya, lihat kehancurannya, pola kehancurannya ini adalah kehancuran getas. Jadi sisi tekan yang retak lebih dulu daripada sisi tariknya. Jelas perbedaannya terlihat dari pola keruntuhan yang terjadi. Itulah yang membedakan antara keruntuhan ductile dengan keruntuhan getas. Mohon dipelajari secara utuh video tersebut, ya, agar kalian bisa memahami konsep dari ataupun konsep yang disebut dengan under reinforce dan over reinforce. Baik, kita lanjutkan. Semua proses desain itu melalui 2 jalur. Ya. Jalur pertama yaitu kita menganalisa gaya internalnya. Yang jalur kedua adalah menghitung gaya eksternal yang bekerja pada strukturnya. Pada jalur pertama yaitu menentukan gaya internal dari sebuah penampang. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana menganalisa penampang untuk mendapatkan berapa kapasitas momen rencananya. Nah, dari analisa penampang ini, kita bisa menentukan jenis dan pola keruntuhan yang akan terjadi berdasarkan nilai C ataupun nilai regangan baja pada tulangan tarik. Jika nilai ini lebih besar daripada 0,05, artinya di sini
maka keruntuhannya adalah terkendali tarik. Dan jika nilainya kurang daripada 0,002 atau di sini, maka keruntuhannya akan terkendali tekan, sehingga yang mempengaruhi adalah nilai reduksinya. Atau berdasarkan nilai C, ketika nilai C-nya besar dari 0,6 dt, maka nilainya terkendali tekan, sehingga nilai reduksinya akan jauh lebih kecil dari terkendali tarik tadi. Nah, dari penampang ini kita dapat nilai momen nominal, dan dari regangan kita dapat nilai faktor reduksi. Jika dikalikan, maka akan mendapatkan nilai kuat momen rencana. Ini hasil akhir dari jalur yang pertama, yaitu menganalisa gaya internal pada penampang balok. Pada jalur yang kedua, yaitu adalah mencari gaya eksternal berdasarkan jenis tumpuan, ya, terus sistem strukturnya, beban yang bekerja, ini sesuai dengan kondisi struktur yang real di lapangan. Misal terdapat ada pembebanan dinding di sini, atau pembebanan plat lantai, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita analisa strukturnya, sehingga akan menghasilkan gaya eksternal, yaitu nilai momen lentur, gaya geser, torsi. Ya. Nah, nilai-nilai tersebut ini merupakan nilai-nilai yang dihasilkan dari kombinasi ultimate, atau disebut dengan momen ultimate, ya. Gaya geser ultimate, torsi ultimate. Nah, nilai-nilai yang dihasilkan ini, di sini saya sorotin nilai MU. Nilai ini tidak boleh lebih besar daripada nilai yang dihasilkan dari gaya internal setelah dikalikan faktor reduksi. Sehingga persyaratan keamanannya adalah nilai ini harus lebih besar daripada nilai eksternalnya, MU. Nah, ini harus tercapai. Ketika tidak tercapai, maka kita harus mereview kembali desainnya. Berarti ada perubahan dimensi, mungkin dimensinya perlu diperbesar, tulangannya perlu diperbanyak, atau bahkan mutu betonnya perlu ditinggikan. Spesifikasinya maksudnya, ya. Jadi dari K250 menjadi K300, K350, ya. Untuk mencapai nilai gaya internal dihasilkan supaya melampaui momen ultimate yang terjadi pada struktur. Ini berlaku untuk semua desain, ya. Baik desain balok, desain kolom, desain plat. Artinya momen kuat rencananya harus lebih besar daripada momen ultimate yang terjadi pada struktur itu sendiri. Nah, untuk detail bagaimana cara menganalisa ini menggunakan diagram ini, silahkan dipelajari materi perkuliahan pada pertemuan ke-10 ataupun ke-9. Selanjutnya, dari diagram penampang regangan-tegangan tadi, terdapat keseimbangan ataupun persamaan dasar, yaitu di mana momen itu sama dengan C dikalikan dengan lengan momen itu sendiri, ya, atau sama dengan gaya tarik dikalikan dengan lengan momen. Ini gaya tekan, gaya tarik, jadi sama. Pilih salah satu di antara itu. Hasilnya sama karena keseimbangan gaya. T sama dengan CC. Jika diuraikan persamaan C, persamaan T, maka akan menghasilkan ini, ya. Akan menghasilkan persamaan ini. Nah, persamaan ini dipengaruhi oleh nilai A. Nah, untuk nilai A sendiri, ini bisa dicari dengan persamaan ini. A sama dengan AS kalikan dengan EP dibagi 0,85 FC aksen dikalikan dengan B. Sehingga ketika ini saya substitusikan ke sini, ke nilai A, maka nilai kuat rencana ataupun nilai kuat momen rencananya itu akan menjadi reduksi dikalikan AS dikalikan EP kalikan D dikurangi AS kali EP dibagi 1,7 F.
C aksen kali B. Ya, 1,7 itu 2 kali 0,85 dari sini. Nah, di sini ada nilai AS. Kita ketahui dalam pertemuan 10 kita sudah membahas bahwa AS itu merupakan hasil dari rasio dikalikan dengan B dikalikan dengan D. B itu adalah lebar balok dan D itu adalah tinggi efektif penampang balok. Ketika ini saya substitusikan ke sini, maka akan menghasilkan ini persamaan. Ya. Persamaannya terus diuraikan. Nah, hasil akhirnya adalah ini. Jadi, kuat momen rencana itu sama dengan faktor reduksi dikalikan dengan rasio ataupun rho dikalikan dengan EV dikalikan dengan B dikalikan dengan D kuadrat dikali 1 dikurangi rasio dikalikan EV dibagi 1,7 kalikan dengan FC aksen. Ini adalah rumus ataupun persamaan untuk menentukan kuat rencana, kuat momen rencana. Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kuat momen rencana ini harus lebih besar daripada momen ultimate. Ya. Ini harus lebih besar daripada momen ultimate. Nah, ini karena ini panjang uraiannya, jadi disederhanakan. Ya. Jadi MN sama dengan ini BD kuadrat, berarti RU BD kuadrat. Berarti yang lainnya dikeluarkan dengan persamaan RU atau dikenal dengan tahanan. Ya, R itu tahanan. Jadi ini. Jadi disederhanakan. Kuat rencana lentur, momen lentur itu sama dengan RU B dikalikan dengan D kuadrat, di mana RU adalah ini. Nah, sehingga persamaan akhirnya adalah ini. Berarti faktor reduksi MN ataupun kuat rencana lentur itu harus sama dengan MU dan sama dengan RU BD kuadrat. Sehingga di sini ada nilai B, ada nilai D yang harus kita cari. Berapa nilai B-nya, berapa nilai D-nya, itulah yang akan kita cari. Ini kaitannya dengan dimensi penampang. Jadi dimensi penampang ini sangat dipengaruhi oleh momen yang bekerja. Kalau momennya besar, berarti dimensi penampangnya akan besar pula. Ya. Dan cek coba nilai RU-nya. Nilai RU terdiri dari rasio, ada nilai mutunya, ya, EV dan ada mutu betonnya. Jadi untuk menentukan dimensi itu dipengaruhi oleh mutu beton, rasio, dan mutu tulangan, baja, beserta nilai MU. Ini harapannya saya uraikan seperti kalian bisa memahami dari mana persamaan ini. Bahwa kuat rencana momen sama dengan MU sama dengan RU BD kuadrat. Yang akan kita cari ke depan adalah B dan nilai D-nya. MU-nya nanti diketahui, karena itu adalah hasil analisis struktur. Dari MU tadi, dari analisis struktur MU tadi, kita harus bisa menentukan berapa dimensi yang akan kita gunakan, yang dipengaruhi berdasarkan nilai MU. Harapannya nanti, dimensi yang dihasilkan berdasarkan nilai MU yang terjadi di dalam struktur kita. Jadi nanti penampangnya efisien. Ketika MU-nya besar, berarti penampangnya besar. Ketika MU-nya kecil, berarti penampangnya juga kecil. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi inilah turunan persamaan dari persamaan keseimbangan yang tadi, sehingga menghasilkan persamaan pokok yang ini. Mari kita lanjutkan. Dari persamaan tadi, persamaan tadi, ini adalah kuat rencana sama dengan nilai MU sama dengan nilai RU dikalikan BD kuadrat. Nah, berarti kan ini diameter MN ini kalau bisa lebih besar daripada MU atau minimal sama dengan MU dan RU kali BD kuadrat. Nah, dari persamaan ini ada 3 parameter yang sudah ditetapkan.
atau ditetapkan pada proses perencanaan. Ya, seperti mutu tulangan, itu sudah ditetapkan. Kita menggunakan spek berapa mutunya. Mutu beton, itu kita bisa tetapkan lebih awal. Ya. Dan MU diketahui dari hasil analisis struktur. Nah, yang tidak diketahui itu juga terdapat 3, yaitu berapa rasionya, berapa nilai lebar baloknya, dan berapa nilai tinggi baloknya. Sehingga di sini saya uraikan ada tiga kasus yang harus kita selesaikan. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi pada kasus pertama, nilai rho diasumsikan. Nilai rho diasumsikan. Ini nilai rho diasumsikan. Umumnya nilai rho itu diambil 0,5 dari rho balance. 0,5 rho balance. Artinya nilai rho diasumsikan. Kita bebas di sini berasumsi, tapi kita harus mencari dulu rho balance berapa. Jangan melampaui rho balance. Ya, amannya diambil 0,5 rho balance. Ketika nilai rho balance diasumsikan, maka secara tidak langsung kita sudah bisa menghitung nilai RU. Tadi nilai rho sudah diasumsikan, berarti kita sudah bisa mencari nilai RU. Rho-nya kan diasumsikan. FY sudah ada, rho sudah ada, FC ada. Berarti nilai RU dapat dihitung. Ketika nilai RU atau tahanan sudah dapat dihitung, maka kita bisa mencari nilai dimensi B dan D dengan menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu RU BD kuadrat sama dengan MU. Kita tahu MU-nya tahu dari analisa struktur. RU-nya didapat dari sini. Sehingga yang tidak diketahui apa? B dan D. Itulah yang akan kita cari pada kasus yang pertama. Nah, di mana nilai B ini diasumsikan sebesar 0,5 D. Sehingga ketika nilai B diasumsikan 0,5 D, maka persamaan untuk mencari nilai D sama dengan akar pangkat 3 2 kali MU per RU. Inilah nilai D. Nah, ketika sudah dapat nilai D, maka tentukan nilai B. Berarti nilai D dibagi 2. Itu adalah nilai B-nya. Sehingga kita sudah dapat tuh dimensi. Nah, ketika dimensi sudah dapat, maka kita bisa menghitung berapa luas tulangannya. Tadi rho-nya sudah diasumsikan di awal, B-nya sudah dapat dari cara ini, dan D-nya juga sudah dapat dari cara ini. Sehingga AS adalah rho BD. Sehingga langsung kita bisa mengetahui berapa luas tulangan yang kita butuhkan. Nah, di dalam proses ini, dalam persamaan ini, tentunya kita akan dihadapkan pada pembulatan. Nah, biasanya cara praktis yang saya baca dari bukunya Pak Prio dalam beton bertulang 1, pembulatan itu dilakukan sebesar 5% jika berat sendiri sudah diperhitungkan di dalam perhitungan momen ultimate tadi. Nah, pembulatan dilakukan sebesar 20% jika berat sendiri belum diperhitungkan dalam perhitungan momen. Maksudnya begini, karena di dalam ketika kita akan mencari nilai B dan D, kita menggunakan nilai MU. Padahal nilai MU ini sangat dipengaruhi oleh nilai dimensi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu, maka salah satu harus ada yang diasumsikan lebih dulu. Dimensinya berarti diabaikan dulu untuk mendapatkan nilai MU. Sehingga MU yang dihasilkan merupakan MU tanpa berat sendirinya. Nah, lebih baik nanti ketika nilai untuk mendapatkan nilai B dan D, kita asumsikan bahwa MU ini tidak termasuk berat sendiri. Nah, ketika sudah dihasilkan B dan D, maka dihitung berat sendiri dari balok tersebut dan dihitung kembali berapa nilai MU tadi. Nah, makanya di sini saya berikan keterangan atau nilai MU dihitung kembali berdasarkan dimensi yang dihasilkan sehingga didapat nilai B dan D akhir. Jadi nilai MU-nya dihitung ulang. Masuk lagi ke cara ini dengan B dan D yang sudah dihitung tadi, sehingga kita bisa menghitung berat sendiri dari balok tersebut. Dapatlah nilai MU. Berarti MU-nya MU yang kedua. Nah, dari MU yang kedua dapatlah nilai B dan D yang kedua. Sehingga itulah yang digunakan. Nilai B dan D yang digunakan
yang terakhir adalah nilai B dan D dari yang dihasilkan dari MU yang kedua tadi. Oke, saya rasa paham ya untuk alur yang pertama ini. Nanti terdapat latihan soal di akhir, nanti silahkan dipelajari. Itu yang kasus pertama, karena nilai rho diketahui. Nah, kasus yang kedua, nilai B dan D diketahui atau sudah ditetapkan. Jadi mungkin ini kasusnya dalam gambar arsitektural sudah muncul dimensi penampang balok. B dan D-nya sudah muncul. Sehingga kita hanya akan menghitung berapa rasionya yang dibutuhkan berdasarkan berdasarkan dimensi yang sudah ditetapkan tadi. Berarti itu yang disebut dengan rho perlu. Kalau ini rho-nya adalah ditetapkan atau diasumsikan, kalau yang ini rho-nya kita cari berdasarkan dimensi. Ketika dimensinya B dikalikan dengan D, maka rho-nya berapa sih? Berapa persen sih rho-nya? Itu yang disebut dengan rho perlu. Nah, untuk mencari rho perlu, inilah persamaannya. Oke. Inilah persamaan. Ini disebut dengan rho perlu. Rho yang diperlukan sesuai dengan dimensi yang direncanakan. Selanjutnya, periksa apakah diperlukan tulangan tekan atau rangkap dengan cara pertama, hitung rho max. Rho max bisa menggunakan persamaan pada langkah sebelumnya. Dan RU max. Selanjutnya, hitung nilai kuat rencana maksimum. Ini. Dan jika nilai MU hasil gaya eksternal tadi lebih kecil daripada kuat rencana momennya, maka tidak perlu tulangan tekan. Artinya cukup tulangan tunggal yang ada di sisi tariknya. Namun jika sebaliknya, jika MU besar daripada kuat momen rencana yang dihasilkan dari penampang tadi, maka perlu tulangan rangkap. Artinya pada sisi tekan membutuhkan tulangan tarik. Jadi, pada sisi tekan di sini ya, pada sisi tekan atau di sini itu membutuhkan tulangan, baja tulangan. Karena tulangan tarik di sini menghasilkan momen kuat rencana yang lebih kecil dari momen ultimate MU, sehingga perlu dipasang tulangan di sini. Itulah yang disebut dengan desain tulangan rangkap. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Analisis atau desain tulangan rangkap. Jadi pada pertemuan ini cukup dihitung bagaimana kondisinya, apakah lebih besar atau lebih kecil, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah itu cukup tulangan tunggal atau harus dengan tulangan rangkap. Baik, selanjutnya yaitu kasus yang ketiga. Pada kasus yang ketiga ini, nilai B-nya sudah diketahui. Mungkin dimensi baloknya diketahui, B dan H-nya diketahui. Jadi nilai rasio yang diketahui, nilai B diketahui. Jadi nilai RU-nya dapat dihitung dengan persamaan ini. Nah, rho-nya sudah ada kan? FV, FC sudah ada kan? Jadi sehingga nilai RU dapat diketahui. Nah, nilai D dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pada kasus yang pertama. Seperti ini. Nilai D. Karena nilai B-nya sudah ada kan? Nilai B tinggal dimasukkan saja. Ya, nilai B-nya berapa? Masukkan ke sini dapat nilai D. Ya, lakukan pembulatan seperti pada langkah kasus pertama. Dan selanjutnya dihitunglah nilai rasionya. Nilai AS-nya. Itu rasio B dikalikan dengan D. Rho-nya sudah ada, tadi diketahui. B-nya tadi diketahui. Dan tinggal D-nya dihitung dengan ini. Ini kasus yang ketiga ini lebih sederhana. Tidak kompleks. Nah, sekarang yang umum terjadi di dalam proses perancangan itu adalah kebanyakan kasus yang kedua ini.
umumnya arsitek sudah memberikan dimensi-dimensi batasan-batasan dari plafon tadi, sehingga sudah muncul ini perkiraan berapa lebarnya, berapa tinggi baloknya, sehingga tugas kita sebagai perencana menentukan berapa rasio tulangannya, atau mudahnya berapa banyak tulangan yang diperlukan. Apakah cukup tulangan tunggal, apakah tulangan rangkap. Jadi kasus yang kedua ini akan banyak kita temukan di lapangan. Nanti di dalam contoh soal itu menggambarkan kasus yang pertama ini. Ya, ada contoh soal latihan, nanti itu menggambarkan kasus yang pertama. Nah, sebenarnya kasus yang pertama ini bisa dilanjutkan ketika nilai B dan D sudah diketahui, berarti bisa lanjut ke kasus yang kedua ini. Perbedaannya, nilai rho-nya bukan lagi rho yang diasumsikan, tetapi rho-nya adalah rho perlu yang sesuai dengan kebutuhan. Dimensinya sekian, berapa rho-nya, berapa tulangannya. Itulah yang umumnya kita temukan di dalam proses desain. Oke, baik, saya rasa Anda memahami semua, mudah-mudahan. Jika belum, seperti biasa silahkan dilanjutkan di dalam forum diskusi, silahkan ditanyakan. Baik, kita lanjutkan. Ini sekilas saja karena ini sudah dibahas pada pertemuan ke-10 ya. Detailing pembersihan sama. Ya. Jadi kemarin dari materi sebelumnya banyak pertanyaan di sini. Bagaimana menentukan B minimal NDB. NDB plus N-1 kali S plus 2 diameter sengkang ditambah 2 cover beton. Ini sebetulnya menggambarkan berapa lebar minimal beton, balok, supaya kerikil dengan konfigurasi pembersihan, kerikil ini tetap bisa masuk dengan syarat minimal yaitu 25 mm S-nya. Sehingga persamaan dasarnya diuraikan saja berdasarkan konfigurasi gambar di sini atau yang di sini. Ya. Jadi NDB ini nilai banyaknya jumlah tulangan. Jumlah tulangannya ada berapa? 3 misal 1, 2, 3. Berarti 3 kan di sini. 3 kali diameternya berapa? Misal 19, berarti 3 kali 19. Ditambah N-1 dikalikan dengan S. N-1 dikalikan dengan S ini artinya N-1 tadi 3, 1, 2, 3. 3 dikurangi 1, berarti 2. Berarti ada 2 kan nilai S ini. Ini nilai S. 1, 2. Berarti ada 2 kan? Karena rumusnya N-1. Untuk mendapatkan 2 nilai S. Berarti di sini artinya 2S. Karena ada 2. 1, ya, 2S. Ditambah 2 diameter sengkang. Ini sisi pertama, ini sisi kedua. Berarti ada 2 sengkang. Berarti 2 diameter sengkang. Berapa diameter sengkang? Umumnya diameter 8 atau 10 atau 13 atau 12. Ya. Nah, selanjutnya ditambah 2 cover beton. 2 cover beton yang ini. Selimut beton. Cover beton yang pertama, cover beton yang kedua. Sehingga di sini 2 cover beton. Itulah B minimal ketika kita S-nya mengharuskan atau mensyaratkan 25 mm. Ini nilai B minimal. Oke, saya rasa paham ya. Kalau masih belum jelas silahkan tanyakan kembali. Ini selimut beton, juga sama, kemarin banyak sekali pertanyaan, mungkin terlewati tidak dipelajari bagian halaman ini. Mohon dipelajari kembali. Jadi selimut beton itu sudah diatur di dalam SNI, itu tergantung penempatan strukturnya. Tahukah terlindung dari cuaca atau berhubungan langsung dengan tanah, pengocoran langsung di atas tanah, itulah yang membedakan. Tapi umumnya untuk balok dan kolom yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan tanah, selimut betonnya diambil 40 mili. Jadi kemarin banyak pertanyaan, Pak, dari mana 40, dari mana 50 selimut beton itu? Dari sini. Ya. Tekankan ini didapat dari SNI beton. Ya, ada di peraturan SNI beton 2013. Silahkan dicek kembali SNI. Baik, mari kita lanjutkan ke latihan 1. Tadi teorinya sudah saya sampaikan di depan. Saatnya kita latihan. Latihan 1 ini mengacu ke latihan soal pada pertemuan ke-10. Nilai momennya masih sama, bentangnya masih sama,
mutunya masih sama. Yang membedakan adalah bagaimana cara desain balok ini menggunakan cara analisis. Kalau kemarin kan coba-coba kita menentukan dimensinya, beda hanya dengan cara coba-coba berdasarkan rumus-rumus praktis dari SNI. Nah, sekarang kita menggunakan cara lain, bagaimana cara menentukan dimensi B dan H pada penampang balok beton bertulang. Datanya masih sama, FC-nya 25 MPa, FV-nya 420 MPa. Yang membedakan ini, saya tekankan, rasio pembesian direncanakan menggunakan Romax. Ya, kita tahu rumus Romax tadi di depan sudah dibahas. Romax itu seperti apa persamaannya. Nah, jadi ada syaratnya. Jadi di dalam soal ini rasio besinya menggunakan rasio maksimum. Jadi dimaksimalkan. Ya, lebih bagusnya adalah kurang daripada maksimum untuk menjamin keruntuhan daktil. Kalau kita gunakan rho-nya Romax, ada kemungkinan nanti keruntuhannya adalah transisi. Tapi nanti kita lihat hasil kesimpulan akhirnya apakah daktil, terkendali tarik, atau transisi. Ya, hipotesa saya ini akan terjadi keruntuhan transisi. Oke, selanjutnya output analisis struktur dihasilkan nilai momen positifnya adalah 61, momen negatifnya adalah 55. Nah, tapi di sini ada catatan tambahan. Ada catatan tambahan, yaitu analisis struktur ini tidak meliputi, sudah termasuk berat sendiri balok. Jadi, momen-momen yang dihasilkan ini sudah mengincludekan atau sudah termasuk dengan menghitung berat sendiri baloknya. Jadi, dihasilkan nilai momen ini. Nah, pertanyaannya, desainlah balok tersebut dengan penulangan pada daerah momen positif. Ini yang terbesar ya. Momen positif. Dan gambarkan diagram pergangan-tegangan, kemudian buat detailing dan gambar penulangannya. Sama. Pertanyaan sama seperti soal pada latihan kuliah ke-10. Baik, inilah penyelesaian contoh soal yang tadi. Langkah pertama yaitu adalah menentukan dimensi balok. Berapa dimensi baloknya? Berdasarkan gaya yang terjadi, yaitu gaya ultimate-nya, lenturnya, momen lentur. Dan perlu diketahui tadi di dalam soal bahwa rasio tulangan yang direncanakan yaitu sebesar Romax. Jadi tulangan yang akan dipakai itulah tulangan rasio maksimumnya. Ya, sehingga kita perlu mencari rasio balance-nya. Nah, rasio balance dihitung, ini persamaannya dihasilkan sekian. Selanjutnya dihitung Romax, karena Romax adalah sesuatu dikalikan rho balance. Ini ya, rho balance-nya. Sehingga dihasilkan Romax-nya sebesar 0,0161. Nah, inilah batasan rasio maksimum supaya keruntuhannya tarik. Ketika rho yang digunakan sama dengan ini atau kurang daripada itu, maka keruntuhannya tarik. Dan jika lebih besar daripada Romax, maka keruntuhannya ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, transisi. Kedua, terkendali tekan. Nah, setelah mendapatkan Romax, maka kita akan menghitung tahanannya. Nah, karena ini adalah RU max, maka rho yang dipakai juga adalah Romax. Ketika rho yang dipakai adalah rho perlu, maka di sini adalah RU perlu. Dan seterusnya. Nah, dihasilkan nilai RU max-nya sebesar 5,11 MPa. Jika dikembalikan terhadap rumus dasar yang tadi, rumus dasar yang ini, bahwa MU sama dengan RU BD kuadrat di sini adalah sehingga BD kuadrat sama dengan MU per RU, maka BD kuadrat ataupun dimensi di sini, ini kan BD ini kan dimensi, sehingga ini bisa dicari karena nilai MU-nya sudah ada dari soal tadi, 61 nilai MU-nya, dan RU max-nya ini dihasilkan dari sini. Sehingga nilai BD kuadrat ini bisa kita cari. Dihasilkan sekian 11,9, bukan 11, ini ya. Ini 11, 995, 474,159 mm dalam pangkat 3. Jika nilai B ini diasumsikan sama dengan setengah D, karena umumnya seperti itu ya, jadi praktisnya nilai B ini diambil dari setengah dari nilai D itu sendiri. Jadi diasumsikan nilai B sama dengan setengah
dari nilai D, maka BD kuadrat menjadi 0,5D pangkat 3, yang sebelumnya pangkat 2 menjadi pangkat 3. Dan D dicari dalam bentuk akar, dihasilkan 288 mm nilai D-nya. Nah, ini saya bulatkan menjadi 340, ya jauh pembulatannya ini 50. Pembulatan ke 50 ya, jauh. Kenapa saya ambil 340? Karena ini pertimbangan nanti nilai D ini menghasilkan nilai ketinggian H yang genap angkanya. Ya, ketika nilai D-nya 340, berarti kemungkinan nilai DS-nya nanti kan dihitung. Nilai DS-nya dihitung nih, 60. Ya, berarti 340 tambah 60, 400. Jadi jangan sampai dimensi H-nya nanti hasilnya 332 misalnya. Itu akan menyulitkan nanti pelaksanaan di lapangan. Jadi pada saat pembulatan kita juga mempertimbangkan hasil akhir dimensinya itu kalau bisa genap, kelipatan 50. Misal 350, 40, 45, 50, dan seterusnya. Nah, karena ini nilai D-nya kita ambil 340, maka nilai B tadi konsisten dengan persamaan di sini bahwa nilai B adalah setengah daripada D, maka nilai B itu adalah 0,5D. Ini keliru, tolong nanti diganti, disesuaikan. Ini harusnya 0,5 kali 340 berarti 170 mm. Karena 170 mm ini juga angkanya kurang pas, gitu, bukan merupakan kelipatan 50, sehingga saya genapkan menjadi 200 mm. Apa pertimbangannya tadi? Supaya memudahkan pelaksanaan di lapangan dan pengecorannya mudah di lapangan, karena lebarnya cukup, sela-sela kerikil nanti bisa masuk di sana. Jadi penempatan tulangan tidak terlalu bermasalah pada saat detailing. Nilai DS ini mempertimbangkan adanya selimut beton, saya asumsikan 40, ditambah dengan diameter sengkang. Diameter sengkang saya asumsikan di sini saya menggunakan diameter 8 mm, ditambah setengah diameter tulangan utama. Diameter tulangan utama di sini saya asumsikan diameter 19. Ini maksudnya 19, tolong nanti diganti, ini salah. Ini 19 ya. Jadi totalnya nanti di sini 57,5 mm. Saya bulatkan menjadi 60 mm. Di sini berarti 60 mm. Sehingga 60 ditambah 340 itu adalah 400. Nah, sehingga nilai H berarti nilai D ditambah DS tadi. 340 tambah 60 jadi 400. Jadi inilah dimensi yang dihasilkan berdasarkan nilai momen. Kemungkinan besar ini sangat efisien. Karena dimensi ini ditentukan berdasarkan nilai momen. Bukan lagi hanya berdasarkan bentangan saja. Kalau kemarin kan hanya berdasarkan bentangan, berapa bentangnya, dapatlah nilai H-nya. Kalau ini tidak hanya bentangan, tetapi berdasarkan beban, berdasarkan mutu. Di sini sudah input mutu, sehingga dimensi ini sudah sesuai, paling efisien. Ya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, setelah dimensinya kita ketahui dengan cara yang tadi, maka langkah selanjutnya itu adalah menentukan luasan tulangan tarik AS. Ini luasan tulangan tariknya, AS-nya. Kita ingat bahwa AS perlu itu sama dengan rasio dikalikan B dikalikan dengan D. Ini AS perlunya, AS yang diperlukan. Karena kan rho-nya tadi dibatasi. Rho-nya adalah rho maksimum. Berarti rho-nya di sini kita menggunakan rho maksimum. Nah, rho maksimum. Perhatikan, ketika kita menggunakan luas tulangan terpasang melampaui ini, sangat pasti nanti keruntuhannya merupakan keruntuhan transisi ataupun tekan. Ya. Ini saya contohkan bahwa karena ini rho-nya rho maksimum, ya, menggunakan rho maksimum, sehingga AS maksimumnya adalah ini. Dan kita juga perlu cari AS minimalnya. Kita hanya memastikan saja bahwa AS ini memang AS pakai nanti lebih besar daripada AS minimal. Jadi ini rumus persamaan 1, rumus persamaan 2 ambil yang paling besar. Jadi AS minimalnya ini ya, yang paling besar. Nah, karena rencana digunakan AS-nya adalah diameter 19, sedangkan luas tulangan diameter 19 satu batangnya yaitu adalah 283, sehingga jumlah tulangan yang kita butuhkan yaitu AS perlu tadi dibagi dengan AS 1 diameter 19. Sehingga dihasilkan
3,86. Nah, ini tidak mungkin kan kita pasang 3,86 buah di lapangan sehingga dibulatkan menjadi 4 buah. Terjadilah ini pembulatan ke atas. Apa dampaknya? Dampaknya AS terpasang akan lebih besar daripada AS perlu. Di sini dalam hal ini adalah Rho max. Berarti sebetulnya ini adalah AS maksimum. Ketika kita menggunakan ini lebih besar daripada ini keruntuhannya akan tekan ataupun transisi. Nah, di sini AS pakai 4 diameter 19 itu 1134. Ini besar daripada AS perlu. Berarti keruntuhannya bukan lagi tarik nanti. Saya tekankan kembali. Berarti keruntuhannya adalah transisi ataupun tekan. Karena ada pembulatan ya. Gitu. Ketika kita kurangi, repotnya ketika kita kurangi ya tidak sesuai dengan perencanaan tadi. Nah, perencanaannya adalah Rho-nya adalah Rho maksimum. Misal 3,86 kita bulatkan menjadi 3 buah. Berarti rasionya kurang daripada rasio maksimum. Ini hanya menjawab ini untuk menyesuaikan dengan soal, ya, ketentuan dalam soal. Sebetulnya kalau dalam proses desain, ketika kita ingin mempertahankan kondisi keruntuhannya ductile, ketika dapat 3,86 kita ubah menjadi 3 buah. Nanti keruntuhannya akan semakin ductile ataupun under reinforced. Nah, selanjutnya kita sudah dapat nilai 4 tulangan. Nah, kita akan memplotkan itu ke dalam penampang yang sudah kita peroleh pada langkah sebelumnya. Jadi kita perlu pemeriksaan jarak tulangan. Nah, di sini pemeriksaan jarak tulangan karena nilai B-nya adalah 200, nilai NDB-nya 4 kali diameter 19 dan ada 2 sisi selimut 1, selimut 2 dan 2 diameter sengkang 1, sengkang 2. Sengkangnya diameter 8 di sini ya, sudah dirubah. Nah, ini harus kurang daripada 25. Nah, dihasilkan 28 mm. Berarti ini sudah oke memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka tulangan dibuat dua lapis pada area sisi tarik. Oke, baik, itu saya rasa cukup jelas bagaimana menentukan luas tulangan tarik dan melakukan penempatan tulangannya. Apakah 1 lapis atau 2 lapis. Ketika 2 lapis, maka nilai D dikoreksi kembali. Karena nilai D akan naik ke atas. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam contoh soal latihan 1 pada pertemuan kuliah ke-10. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah selesai menghitung tulangan tarik, menghitung penempatan tulangannya, maka selanjutnya kita memeriksa berapa nilai momennya berdasarkan nilai C dan regangan yang dihasilkan. Keseimbangan dasar. Keseimbangannya adalah TS sama dengan CC, sehingga diuraikan ini persamaannya, A-nya dihasilkan ini, sehingga C dihasilkan ini, nilai C. Nah, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan terhadap regangan tulangan tarik ataupun terhadap nilai C. Jadi untuk memeriksa bahwa keruntuhannya tekan, tarik, transisi itu ada 2 cara. Cara pertama adalah diperiksa nilai regangannya, cara kedua adalah diperiksa nilai C-nya. Ya. Nah, ini saya ambil salah satu cara saja di sini mewakili, sama hasilnya akan sama. Epsilon T, regangan tarik terluar, ini persamaannya, nilai C-nya dihasilkan dari sini. Ya. Nah, ini nilai regangan tarik terluarnya hanya 0,0047, kurang dari 0,005. Kenapa ini terjadi? Padahal kita di awal bahwa untuk menghitung tulangan, untuk mendapatkan tulangan kita menggunakan ini. Ya, ini 0,03 dan 0,021. Nah, di sini Rho max, nah kita menggunakan 0,005. Kenapa di akhir perhitungan kita nilainya malah kurang daripada 0,005, yaitu 0,047. Ini terjadi karena ada pembulatan tulangan. Yang seharusnya butuh 3,86 kita bulatkan menjadi 4. Sehingga regangannya akan semakin mengecil. Ya, sehingga keruntuhannya, ductilitasnya akan berkurang, yaitu berubah menjadi transisi. Tapi ini tidak masalah karena nanti reduksinya akan disesuaikan. Nah, karena ini transisi maka reduksi diinterpolasi berdasarkan diagram faktor reduksi tadi. Nah, dihasilkan nilai reduksinya sebesar 0,875. Nah, penempatan tulangannya seperti ini. Ya. Tadi yang dihasilkan tadi ya, ini 28 berarti di sini nilai S 28 ini tulangannya diameter 19 dan selimutnya 40. Oke, jadi sampai sini saya rasa jelas ya. Nah, terakhir
Ini tahap terakhir adalah menghitung nilai momen nominal penampang. Yang hasil akhirnya adalah kuat momen rencana. Momen nominal penampang ini adalah gaya dikalikan dengan jaraknya, lengan momennya. FV karena ini sudah leleh 420, karena tadi regangannya 0,0047, jadi sudah leleh. Ini kita menggunakan FV, memasukkan nilai A, dihasilkan sekian. Dan momen desain ataupun kuat momen rencana, momen nominal dikalikan dengan faktor reduksi, itu sebesar 118. Nah, sehingga kita tinggal diperiksa aja langsung bandingkan terhadap nilai luarnya, gaya luarnya. Momen positif tadi sebesar 61, sedangkan gaya internal yang kita dapatkan dari dimensi dan konfigurasi pembesian seperti ini dihasilkan 118. Ini jauh lebih besar daripada 61, sehingga kita bisa menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Ada dua kesimpulan di sini. Pertama, penampangnya aman. Kedua, tulangannya cukup tulangan tunggal, tidak memerlukan tulangan rangkap. Jika ini kurang daripada ini, maka kemungkinan besar kita perlu tulangannya rangkap. Jadi di bawah ada tulangan, sisi tariknya. Di atas sisi tekan juga perlu dipasang tulangan untuk membantu kuat tekan dari beton itu sendiri. Sehingga nanti disebut dengan tulangan rangkap. Nah, itu di minggu depan kita akan membahas desain ataupun analisis tulangan rangkap tadi. Namun dalam pertemuan ini sudah saya sedikit berikan gambaran apa itu tulangan rangkap, supaya nanti pada pertemuan berikutnya sudah lebih siap. Baik, ini adalah hasil akhir. Ini adalah hasil akhir dari diagram regang-tegangan penampang tadi. Jadi terlihat di sini ada distribusi regangan, tegangan, dan gaya internal, di mana menghasilkan momen nominal sebesar 135,258 kN/m. Inilah penampang-penampang tadi yang sudah diinputkan beberapa nilai regangannya. Dan ini adalah, ini belum diedit ya. Silahkan disesuaikan bahwa nilai regangan baja yang terjadi itu sebesar 0,0047. Ya. Saya rasa yang lainnya sudah oke. Baik, saya rasa cukup jelas untuk latihan ini. Silahkan jika belum jelas, silahkan ditanyakan di dalam forum diskusi kita. Dan ini ada latihan kedua, mohon dikerjakan. Jadi mutunya sama, semuanya sama, ya. Dan momen ini juga dihasilkan dari berat sendiri balok yang sudah di-includekan di dalam proses analisis struktur. Jadi beratnya itu sudah termasuk dalam berat sendirinya di momen ini ya. Yang membedakan adalah rasio tulangannya. Kalau tadi rasio tulangan saya tentukan menggunakan rho max. Kalau ini rasio tulangannya menggunakan rasio tulangan perlu, rho perlu. Sehingga kita perlu mencari rho yang diperlukan berapa. Ini bukan maksimum. Tentunya rho perlunya itu nanti akan kurang daripada rho maksimum. Tadi di dalam slide sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana mencari rho perlu pada kasus yang kedua, di mana nilai B dan D sudah diketahui dan nilai rho itu ditentukan berdasarkan nilai B dan D yang tadi sudah dihitung ataupun sudah diketahui. Selebihnya sama, prinsipnya desainlah balok tersebut dengan penulangan pada daerah momen positif yang ini, tapi menggunakan rasio tulangan perlu. Itu latihan kedua, silahkan dikerjakan. Jawabannya dan resum materi dikumpulkan melalui Spada ya. Melalui Spada nanti waktu pengumpulannya nanti diatur sesuai dengan jadwal di Spada. Silahkan dikumpulkan dan jangan sampai telat karena nanti tidak bisa masuk tugasnya. Jadi di hari perkuliahan nanti dikumpulkan melalui Spada. Ini agak sedikit berbeda pengumpulannya. Sebelumnya hanya dikumpulkan by group, sekarang resum dan latihan soal ini dikumpulkan melalui Spada. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan Spada karena ini tercatat di universitas
penggunaan sepada belum maksimal, sehingga saya mencoba memaksimalkan sepada ini supaya nanti tidak ada indikasi bahwa kuliah online khususnya untuk bertulang satu ini tidak berjalan. Dengan adanya proses upload terus login di sepada, itu mengindikasikan bahwa kuliah online kita sedang berjalan sampai akhir semester ini. Nah, untuk tugas sama, mutunya sama, rasio tulangan juga disesuaikan dengan raw perlu. Yang membedakannya lagi di sini adalah bebannya. Momennya tidak diketahui, tapi kalian ada tugas tambahan menghitung nilai momennya. Ini saya rasa sama dengan tugas-tugas pada kuliah 10 kemarin, tugas sebelumnya. Oke, baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.